seorang diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh, lantas bulan tersebut lewat dan dia tidak diampuni, ini kebangetan banget. Kenapa? Karena kesempatan dia diampuni banyak jalannya. Dengan puasa dia bisa diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan bahwasanya syariat dari Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihtisaban sambil berharap pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Baik, kalau dia tidak bisa diampuni gara-gara puasa, mungkin dengan salat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat tarawih, salat malam karena beriman dan berharap pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Taib, kalau dia puasa belum diampuni, salat malam belum diampuni, masih ada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab, berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Taib, kalau dia tidak bisa diampuni, masih ada 30 malam berkesempatan. Rasulullah SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam Allah catat hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam untuk masuk surga, dan itu berlaku setiap malam. Kalau kita masih malas malam pertama, masih ada malam kedua. Malam kedua masih malas, masih ada malam ketiga. Malam ketiga masih malas, masih ada malam keempat, malam terus sampai malam ke-29. Masa satu malam kita enggak diampuni? Gampangannya demikian bahasanya. Kalau ternyata 30 malam kita tidak diampuni, memang kita kebangetan. Pantas didoakan dengan keburukan. Maksud saya bulan Ramadan ini bulan yang mudah untuk diampuni. Kalau enggak lewat ini, jalur ini enggak bisa, masih jalur yang lain. Jalur enggak bisa, masih jalur yang lain. Maka sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat, dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa raih ampunan dengan bersedekah, dengan silaturahmi, dengan bakti kepada orang tua, dengan menjalankan kewajiban, dengan mengurusi suami, mengingatkan anak-anak. Banyak jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, memberi bukaan puasa bagi orang berpuasa. Maka seorang wanita berusaha, sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, dia kerjakan semua kalau bisa. Ini Allah puji mereka, ini orang-orang ini hebat-hebat ini. Islam, iman, kunut, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, berpuasa, menjaga kemaluan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita kerjakan ketika di hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari godaan Zulekha? Zulekha berkata di hadapan teman-temannya, dia berkata, ya, walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah merayunya, namun dia bersikeras, kekeh, tidak mau nengok sedikit pun. Tidak kasih celah sedikit pun. Kalau mau selamat begitu caranya, jangan kasih celah sedikit pun. Kapan kita kasih celah, kita ke bawah. Lihatlah ketika Juraij, Rasulullah cerita Juraij, ahli ibadah, sampai orang-orang hasad sama dia. Sampai datanglah seorang wanita pelacur tercantik. Dia bilang, itu urusan saya Juraij, saya akan menggoda dia. Urusan saya. Naiklah dia ke kuil Juraij, dia panggil Juraij, Juraij. Mungkin kalau zaman sekarang abang, waduh, mas, akhi. Juraij tidak nengok sama sekali, sehingga perempuan itu putus asa. Karena kalau nengok pasti tertarik, ya akhi. Kalau laki-laki normal lihat cewek cantik tergoda enggak? Kalau enggak tergoda enggak normal. Dia baru tertarik lihat laki-laki ganteng. Ada apa-apa ini? Kalau normal pasti tertarik. Tapi Juraij tidak kasih celah sehingga dia selamat. Masalah zaman sekarang kita kasih celah. Dan manusia kalau masih di awal dia masih bisa mengontrol dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Bagimu pandangan pertama, kalau enggak sengaja segera balikkan pandangan. Lihat lagi udah enggak bisa, enggak boleh, haram. Maksudnya kalau kita enggak sengaja, bukan di depan mall gini terus. Lewat pandangan pertama. Enggak. Maksudnya kalau kau sudah dengan pandangan tiba-tiba enggak sengaja lihat, astagfirullah. Ya, itu halal, kau tidak berdosa. Tapi jangan diulang. Diulang haram. Bukan pandangan pertama sebelum berkedip. Itu pandangan pertama. Kalau dia kedip, pandangan kedua. Karena kalau pandangan pertama masih bisa ngontrol, tapi kalau diulang-ulang enggak bisa lagi dikontrol. Kullul hawadithi mabda'uhu minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarar.
Seluruh malapetaka dimulai dari pandangan dan api yang besar dimulai dari percikan-percikan api. Mulai dari pandangan. Seorang kalau dia melihat dan syahwatnya sudah bergejolak, sudah dia enggak bisa kontrol lagi dirinya. Beda kalau pandangan pertama. Maka kalau ada cewek misalnya kirim ke HP antum gambar dia lagi cantik, antum klik sudah terlanjur, segera delete. Jangan lihat-lihat lagi, jangan. Apalagi di save. Hati-hati.